saya kayak ngomongin dia diem sih kayak biasa biasa Aku biasanya ya bisa mudah tapi mulai di sini ya. biasa Kita mau iya 321 di sini. Oke, 321. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Akhirnya jumpa kami kembali di ngobrolin horor bersama Mas Biru dan diriku tentunya. Semoga teman-teman betah selalu ya Bi ya. Dan Iya. terima kasih untuk teman-teman atas segala dukungannya, baik moral, spiritual, asik. Apapun itu. Like, komen, bagikan, dan juga super thank. Iya. Tak lupa ya Bi ya. Baiklah, hari ini ada cerita apa Mas Biru? Ada cerita apa Bro Ayong? Oh, ini kan yang nanya biasanya. Iya. Oh iya. Oh, baiklah. mau nanya gitu. Oke, baik. Pengen ditanyain. Oke, Bi. jadi Baiklah. gini Bro Ayung, ini ada satu kisah dari Bro Ayung. Ada kisah dari saya. Baiklah. Udah, lu aja yang cerita. Nanti Oke, kapan-kapan. kapan-kapan ya Mas Biru ya. Baiklah, akhirnya ini ya kisah alhamdulillah bisa diceritakan di ngobrol hari ini setelah mengalami proses yang panjang Bi untuk menghimpunnya. Lebaynya seperti itu, lebaynya gitu ya. Karena memang ada beberapa cerita tapi terpotong-potong. Kemudian setelah ada sebuah peristiwa yang dialami seseorang, akhirnya bisa menguak cerita tersebut menjadi sebuah packaging lengkap yang akan dibawakan ini gitu ya saat ini. Baiklah, waktu itu sebutlah seorang perempuan, seorang ibu beranak dua namanya Fatimah. Seorang ibu beranak dua namanya Fatimah. Beliau itu bekerja di Slawi, di Slawi, di sebuah rumah lah. Ya lumayan Mas buat bantu-bantu keluarga, buat ngeringanin kebutuhan. Enggak, maksudnya bekerja di sebuah rumah sebagai apa, Bro? Ya sebagai asisten, Asisten rumah tangga ya, bantu bersih-bersih dan lain-lain lah begitu. Lumayanan begitu. Saya jalani selama sudah 6 bulan ini. 6 bulan ini tuh sekarang, sekarang atau 6 bulan yang kemarin. Berarti ini cerita baru banget, baru banget. Gitu ya, 6 bulan yang kemarin. Tapi wong namanya saya punya anak satunya kecil ya, yang gede aja masih kecil, apalagi yang kecil ya kecil banget. Ya paling segini Mas katanya begitu ya Bi. Nah itu saya kepikiran lama-lama yang beda aja. Kalau yang megang mbah perempuan, yang megang suami tetap aja bocah butuh ibu. Akhirnya diskusi sama suami, lah yang minta kerjakan kamu katanya begitu. Saya mah tetap aja kamu nggak ngerjain, tanggung jawab saya katanya seperti itu kan. Iya sih Mas. Akhirnya dengan berat hati Fatimah itu mengajukan pengunduran dirinya sama bos atau yang punya rumah. Tentu dengan berat hati, katanya udah dianggap keluarga, kan berat melepaskan Fatimah. Apalagi Fatimah orangnya baik begitu Bi. Dengan alasannya Fatimah yang seperti itu, akhirnya saya lega, udah ngomong sama majikan juga ngebolehin. Saya sih berat, tapi lega banget saat itu Mas. Kemudian saya kan pakai motor ke sana kerjanya. Itu udah pertengahan jalan saya ingat kalau anak saya itu seneng banget sama soto. Di Tegal itu kan ada soto Tegal begitu ya. Iya. Ada soto apa tuh yang sedap malam itu banyak ya. Macam-macam, tapi ini yang soto Tegal ada santannya begitu. Saya mampir emang soto Tegal ada santannya? Nggak ngerti. Ada soto Tegal, hampir kayak soto Betawi. Iya, gue taunya soto Betawi. Soto Betawi ada santannya, soto Aku Tegal taunya juga soto ada. Betawi. Terus yang soto tauco ada lagi sedap malam. Biasanya yang makan artis-artis itu. Iya, kalau di Tegal itu malah identiknya yang itu yang Sate. ada. Enggak, bukan. Yang ada tauconya. Ada tauco, soto tauco, betul. Itu dua macam ya. Banjarnegara ada soto lagi, banyak macam-macamnya. Tapi ini akhirnya saya ingat ya di jok motor itu ada beberapa rupiah. Anak saya senang banget makan soto. Oh ya nanti mampir di warungnya Kaji Daslam aja lah. Satu kampung. Kaji Daslam itu sotonya enak begitu ya. Akhirnya saya pas udah itu kan seberang jalan, saya itu parkir, sempat dimarah-marahin sama itu yang belakang. Ya wong perempuan mau nyebrang kadang-kadang sulit. Saya kan udah ngesen kanan tapi wong masih sesek ya ke kiri ya. Diomelin, "Primen sih sennya kemana? Malah beloknya kemana?" gitu. Sempat rame. Mana akhirnya saya berhasil nyebrang. Terus saya pesan soto, nggak ada Pak Haji waktu itu. Tapi saya rada menggelitik begini ya. Saya sering lewat ke situ. Dan saya lihat Pak Haji kadang-kadang layanin sendiri, tapi saya nggak pernah ngelihat manusia ini Mas. Manusia siapa Mbak? Yang layanin. Dia itu terampil ngelayanin, tapi
ini buat saya terlalu cantik buat jadi seorang tukang layani soto, padahal mah lumrah-lumrah aja ya Bi. Tapi untuk sekelas di kampung, terus yang udah saya lewat itu nggak pernah lihat. Baru maksudnya? Iya baru kok cantik banget gitu. Pakaiannya sih nggak seksi amat, tapi proporsional cantik. Saya aja sebagai cewek sempat iri, ih bocok ayu temen gitu loh Bi. Pateni gitu. Gimana Bi? Pateni. Pateni. Gak boleh ada yang lebih cantik dari saya begitu ya. Tapi kemudian beralih saya dari melihat parasnya perempuan tersebut yang lain, ini bocah siapa? Anyar mungkin ya baru, tapi beralih penciuman saya mencium aroma soto dan ya segala macam rempah di situ. Gurih. Bergejolak lah perut ini Mas. Keruak tak sembunyikan, jangan sampai bunyi. Nah lagi saya ngelamun mikirin ini pasti bocah seneng banget ibunya pulang siang terus bawa soto. Saya dikagetin suara dari belakang. Berarti itu pulang itu dia udah keluar, udah mundur dari pekerjaan itu. Udah mundur, udah nggak berangkat lagi, berarti kan siang hari lagi. Saya kan baliknya sore Pi. Itu dikagetin suara dari belakang. Untuk apa Fat? Kayak gitu. Beli apa Fat? Beli apa Fat? Kenal sama saya milih, ternyata itu Kaji Daslam yang ngomong. Yang udah biasa. Sorry lanjut aja Bro. Yang ngomong itu ternyata Kaji Daslam teman-teman. Itu Fatimah kaget banget, buyar. Dan dia kayak kikuk gimana gitu ya, karena nggak enak sebenarnya. Kenapa dia mampir? Karena yang layanin bukan Kaji Daslam. Soalnya dia tahu Kaji Daslam itu cangkemnya lebih, iya. Cangkemnya lebih. Jadi kalau kita segini dia segini. Ada penambahan 2 jengkal gitu. Suka nyosor dong. Iya, suka nyosor, ngomongnya itu sekenterang-kenterangnya kata orang sini tuh nggak pakai tatakan. Padahal kaji gitu kan. Kaji kan bukan jaminan. Akhirnya ngomong gini, ya kan baru saya alah ketemu kajine, udah ngomong gak enak. Kapan-kapan kon hari ngomong sing bener. Kapan-kapan kalau kamu ngomong yang bener katanya. Kata Pak Haji itu. Ngomong apa Ji? Kon ngomongnya kamu katanya rumah saya banyak setannya kayak gitu. Saya tuh nggak nyupang. Kayak gitu Pi. Si Fatimahnya kaget dong. Kaget. Dia nggak ngerasa ngomong kayak gitu. Nggak ngerasa. Ya ada sambungannya, diingat-ingat sih masa lalu saya apa ya pernah kayak gitu. Dia ngomong itu saya itu nggak nyupang, saya katanya rumahnya setannya banyak banget. Setan dari mana? Saya itu nggak nyupang, saya nggak memelihara setan katanya. Saya meliharanya mau nunjuk ini. Iya gitu. Ini ya, kamu mau tapi iya mau nunjuk yang di depan yang layanin tapi diurungin, tapi terbata-bata lah. Ji saya nggak pernah ngomong begitu. Lah kata istri saya kamu ngomong kayak gitu. Baru ingat Fatimah itu dulu kadang-kadang ya ada keterampilan dari turun temurun ngurut. Oh ngurut mijit. Iya mijit kadang-kadang ya ibu-ibu tapi khusus perempuan gitu ya. Dia juga dulu waktu disuruh ngurut Bu Kaji itu pertimbangannya nyampe 30 tahun. Maksudnya sangat lama banget untuk mau nggak sih saya ke sana, soalnya Daslam itu sosoknya luwih Terus Bu Haji juga kayak gitu, sekali 2 uang lah seperti itu. Sama. Makanya mau ditolongin apa enggak, tapi kata suami lah kayak gitu ya kasihan, jalin silaturahmi. Akhirnya saya tolongin ke sana, memang kayak gitu Mas kejadiannya. Di rumah itu gede banget, mungkin rumah miliaran kali, padahal sih enggak tapi lebay-lebaynya seperti itu. Rumah bagus banget. Jeronnya di dalamnya itu rungsep itu semrawut. Kalau kotor. Enggak, perabotannya bagus, semuanya bersih. Isinya ures-ures, Bi. Maksudnya? Isinya awal-awal yang seperti itu, krembiang-krembiang. Ngomongnya seperti itu. Iya, isinya belis kabeh rumahnya. Kok bisa? Ya itu penjelasannya kan akhirnya, emang kayak gitu, Mbak. Iya, Mas. Itu tahu saya lah. Ya nggak tahu, itu baru cerita. Saya dari kecil emang matanya kadang kayak gitu bisa ngeliat, dan cangkem ini, mulut ini kadang-kadang nggak bisa direm ngomong. Iya sama Bu Haji ngomong. Ya itu kesalahan saya sih memang. Saya ngomong, Bu kok di rumah ini banyak banget lagi marahin saya ini. Kayaknya mereka nggak suka kayak gitu. Nah itu mungkin diceritain sama suami. Akhirnya saya buat bela diri ngomong sama Pak Haji. Ji saya memang ngomong kayak gitu sama istri jenengan, tapi bukan di rumah, di luar rumah Ji. Improvnya begitu. Iya. Ning jero apa ning jopo? Oh, pun bocah wingi digituin. Saya itu ahli ngaji, ahli ibadah, ahli ini. Bahkan sering ada pengajian. Nggak ada satu ustadz pun yang ngomong di rumah saya itu banyak setannya. Ya iyalah disumpel berkat sama amplop ya kan.
Ini kata-kata saya sendiri loh ya. Nah itu di luar Jawa, di luar kan banyak kebun kayak gitu, maksudnya di luar itu banyak setannya. Saya ngomong sama Bu Haji, badan lagi nggak enak, jenengan juga perut kayaknya lagi ada isinya, jangan keluar kalau nggak perlu banget gitu. Bukan di rumah jenengan ada setannya, bukan ngomong gempar ning omah. Jadi tetangga-tangga katanya, Fatimah ngomong saya rumahnya banyak belis, banyak setan. Takutnya saya disangkai nyupang Pak Dudu muni primen-primen katanya. Nah ini yang cantik itu Bi. Lihat Pak Haji kan, apa kon kayak gitu. Aku orang nyupang kalau baik orang bakal gue wadal gitu Bi. Gak bakal buat wadal. Tapi di bojo mungkin kayak gitu kan. Akhirnya sudah selesailah, ketemu sama aku waktu itu ya Fatimah, kan dapat cerita ini. Lalu aku hubungin akhirnya. Oh pantesan waktu itu ada seorang yang bekerja di rumahnya Pak Haji. Berarti dirimu kenal sama Fatimah? Kenal. Oh kenal. Sama Pak Haji kenal. Oh iya. Sama Bu Haji kenal. Sama yang niat berangkat haji kenal. Kenal semua Bi. Ini gue tahun depan insya Allah berangkat haji. Insya Allah. Kan baru insya Allah ya. Nggak apa-apa. Niat itu udah dihitung. Nggak apa-apa. Mending ngomong yang baik-baik aja. Niat baik udah dihitung, niat jahat nggak dihitung. Berarti nanti insya Allah tahun depan manggilnya Pak Haji ya. Insya Allah. Aku aja niat banget. Oke, teman-teman doakan biar ini sama Pak Haji Riam asik. Sama Pak Haji Ayung. Nah ini apa ceritanya berlanjut ya Bi. Pantesan ada seorang yang bekerja di rumah Pak Haji itu. Ya sebenarnya masih kerabatnya Pak Haji gitu ya. Laki-laki pemuda. Tapi ya bocahnya itu nggak terlalu bukan orang rame lah, pendiam begitu dari keluarganya Pak Haji, tapi ekonominya ya jauh lah. Jadi kalau dulu itu sering ikut warung lagi masih di Jakarta begitu. Kalau sekarang kan usahanya udah setelah pandemi jadi rada collab gitu. Tahu nih kayaknya Pak Haji yang mana. Harus tahu. Akhirnya kan dia itu berusaha di Jakarta dilanjutin sama anak. Ini di rumah dia bikin warung soto dan niatnya akan bikin waralopo yang luar biasa. Banyak konsep lah pokoknya. Konsep lagi. Planningnya nanti. Planningnya tuh banyak banget. Ya cukup menggembirakan buat Pak Haji, buat tetangga ya. Ya orang kan kadang-kadang begitu, tidak melihat apa yang dia tampilkan, tapi kalau sering mampir ke tetangganya, walaupun itu makanan bubur kan udah enak. Kalau kaya nggak pernah ngasih, nggak pernah serawung ya pada baik goro, sama aja bohong begitu ya. Berlanjut cerita itu taruhlah bernama Andi, si tadi ya pemuda itu bernama Andi. Waktu itu setelah si kaji Daslam itu pulang dari Jakarta, memutuskan untuk hengkang dari percaturan dunia perwarungan. Kolaps. Rasanya libet-libet ya, bebas di ngobrol. Akhirnya apa? Pulang itu dia sempat nggak langsung jualan soto, tapi beternak. Lele waktu itu. Ada lele semua, dari berbagai unggas, ikan, dari arepama sampai lele di ingu semua lah. Gagal intinya, tapi pernah labet pada saat masih mahal. Kalau sekarang kan udah enggak mahal. Dia itu bikin sangkar burung yang gede banget, namanya aviari itu seperti itulah. Nah, karena Kaji Daslam itu sangat aktif di dunia pengajian, sosialita, berikut ada persiapan mau dagang soto dan lain-lain. Dia itu nggak begitu sempat ngurusin burung dan mempekerjakan si Andi. Kalau istrinya waktu itu dalam masa peralihan itu masih sering riwa-riwi ke Jakarta, terus ke rumah kayak gitu. Tapi lebih sering banyakkan Kaji Daslam yang di rumah. Si Andi kerja itu selama seminggu. Orang sediem Andi, bahkan dia itu didaulat, kamu nanti tidurnya di belakangnya karena ada sompangan, walaupun mas gede itu ada sompangan. Nah di sompangan itulah area pekerjaan si Andi tersebut ya. Ya memang nurut, gak kemana-mana paling kalau beli rokok aja lewatnya belakang, warung lewatnya belakang, nanti balik lagi. Gak pernah ngomong apa-apa lah, gak ada gosip, gak ada sering yang ngomel yang macam-macam.
nggak ada kegiatan yang lain kecuali warung rumah kayak gitu toh. Yuk mas, paling nyapa ke warga seperti itu. Bisa-bisa nih nyampe nongkrong sama ibu-ibu loh Bi. Gara-gara saking ketakutan apa jengah atau gimana, dia itu ngalamin satu peristiwa sejak pertama kali di rumah tersebut sebenarnya, tapi disimpan. Takut-takut nanti salah ngomong, soalnya kenapa saya nggak pernah keluar rumah, kayak ada yang nggak ngebolehin. Ini pun aku cerita sama ibu-ibu, ngomong waktu itu ibu-ibu cerita ya, kata si Andi bisa ngomong itu karena tadi udah sholat apa ya, duha, habis sholat duha, mulut bisa ngomong, bisa buka, dan saya ada keinginan buat keluar gitu, buat ngomong. Tadinya enggak, mau cerita dari awal pertama dia itu nggak mau, nggak bisa, ada yang nahan Bi. Jadi mulut itu kan udah ada HP ya, kemarin udah HP, mau cerita sama saudara. Emang mau cerita apa di ini yuk, aku nang maki ya, mulut semennya tuh nggak bisa kemana-mana, jadi mangap tapi kayak dikunci. Nanti kalau dia ya dorong hati gitu ya, aku orang cerita nggak cerita bisa ngomong lagi. Dia kamu mau ngomong apa sih? Orang ngomong apa-apa, yuk sehat, paling kayak gitu, nggak jadi. Terus akhirnya. Nah sejak awal di sana, karena sudah tekadnya udah bulat, pengen cerita, saya minta tolong supaya bisa keluar dari situ ya. Akhirnya maksudnya keluar nggak kerja di situ? Nggak kerja di situ. Pengen ada yang diomongin lah sama warga yang paling dekat di situ siapa. Karena Pak Haji nggak mungkin bisa dijak ngomong orang begitu wungkul lah, angel. Akhirnya saya itu mulai rajin sholat. Kata ibu-ibu itu yang diceritain si Andi. Saya mulai ya dirajin-rajinin sholat. Nah itu sholat sunnah pagi-pagi. Sholat duha, terus saya doa, sholat apa lagi ngarang, yang penting sholat 2 rakaat lah kayak gitu. Tapi ya Allah, saya cuma supaya bisa keluar dari sini, supaya bisa keluar, dan paling enggak warga itu tahu saya itu seperti apa di rumah ini, seperti apa kayak gitu. Akhirnya bisa keluar dan cerita. Dan dari cerita tersebut, sejak awal katanya Andi itu sebenarnya nggak mau kerja di situ. Tapi orang tuanya Andi dorong karena Pak Haji punya jasa sama mereka dulu waktu bangun rumah gitu. Nah setelah bangun rumah, pada saat Pak Haji bangun rumah tersebut gak bisa mulangin, belum ada duit. Ya wis, kalau sekarang kamu itu disuruh kerja di sana, paling ngurusin burung, ngurusin ayam aduan, ayam apa sih namanya, bangkok ya. Ya paling kerja-kerja gitu, di sana juga nggak kurang makan. Nggak usah minta gaji, yang penting kamu kerja aja, ikut hitung-hitung balas budi kayak gitu. Akhirnya saya berangkat. Pas di sana hari pertama aja ya, di rumah itu katanya kan ada waktu itu Bu Haji pulang. Berarti di rumah itu ada 2 orang yang punya rumah, Pak Haji sama Bu Haji. Terus saya nggak boleh masuk lewat pintu depan. Apa saya kelopot ya? Tapi kan saya pakai sendal. Apa saya orang miskin nggak boleh lewat depan? Biarinlah orang kaya saya. Akhirnya lewatnya pintu belakang yang dekat-dekat pohon-pohonan pisang. Itu ada pintu belakang sebelah kanan rumah. Iya, itu nggak diantar. Katanya gini, "Di, lewat buru mana? Mau tak jemput." Dijemput, dia itu lewat depan. Oklak, so lebu katanya, lebu. Kamu kalau saya nggak panggil jangan ke rumah ya, jangan masuk katanya gitu. Kayak bagiannya kayak di sini. Lingkarannya kamu tuh di sini. Aja mancing-mancing mana, jangan masuk-masuk ke dalam ya. Udah gak enak banget dari kata-katanya. Tapi saya waktu itu pun gak memperhatikan omongannya Pak Haji. Dia itu kayak omongannya Fatimah, cocoknya Lui. Jadi gak dianggap menyakitkan, tapi gak dianggap. Karena apa? Sisi lain matanya Andi atau pengasah, saya melihat ada sesuatu yang beda, ada sesuatu yang lain. Ketika buka pintu, dia itu melihat ada sosok Pak Haji yang lain, katanya. Sosok Haji yang lain gimana? Itu kan. Ini kan tadi Fatimah ya awalnya, karena tadi ngomong dihimpun dari berbagai orang, ini kan diakumulasi. Yang cerita banyak lah ya. Itu si Andi itu melihat ada sosok Pak Haji yang lain. Waktu itu Pak Haji telanjang baju, cuman pakai singlet, baju putih biasa, Pak Haji dari sana kan, ubud bendol sarungan begini, ngomong, Bu, tapi jangan yang ke sini. Dia lagi tuding. Si Andi belum masuk, tapi di aviari itu dekat kandang burung ada Pak Haji yang lain, modelnya sama, tapi ngadepnya membelakangi sana. Mau ngomong, itu siapa? Mulut itu awal pertama kali mulut nggak bisa ngata-ngapain itu bisa. Saya mau
bocah diomong malah plonga-plongo. Itu udah kasar banget. Kalau ngomong sama orang tua saya mah manis. Iya. Kayak gitu. Saya udah dikasarin kayak gitu. Saya nggak peduli. Saya ngeliat masih siapa. Pas saya masuk, Pak Haji masuk. Saya nengok lagi ke arah aviari tadi ya. Nggak ada Pak Haji. Itu udah, oke, aku salah lihat apa bukan ya. Nah, nggak lama saya ada suara yang manggil, Dek, suara Pak Haji. Saya masuk, itu baru pertama, belum duduk-duduk acan, nah baru saya lihat-lihat mungkin ini kerjaan saya bakalan bersihin ini, bakal kasih makan begini. Tapi masalah tadi hilang bukan Pak Haji, mungkin saya lihat. Saya lihat begitu ya, ada suara di, oh Pak Haji manggil di dalam. Saya berarti boleh masuk ke dalam. Saya masuk buru-buru ke sana, saya sama ibu-ibu. Pas masuk ke dalam, itu nggak ada orang satu pun katanya. Ya masa mau ngeledak-ngeledak kamar sih, tapi ketahuan soalnya kamar itu yang lain punya anak-anaknya itu memang dikunci dan mereka kan di Jakarta, cuman ada kamarnya Pak Haji itu melompong dan dilihat sama Andi, memang gak ada orang. Kamar mandi juga gak ada orang dan motor, ada mobil memang ya, tapi motor yang biasa dipakai emang gak ada dan digembok dari luar ini pintu garasinya. Berarti kan mereka keluar, tapi ada yang manggil-manggil kayak gitu, cuman nggak ada kata nenek sini gitu, nggak ada omongan seperti itu. Soalnya itu pertama kali itu ngerasa ini rumah nenek anak setan nih begitu. Akhirnya buru-buru ke belakang lagi, terus ya improv lah, namanya pekerjaannya kayak gitu, bersih-bersihin kandang atau apa begitu kan. Terus udah hari pertama sampai sore kajinya datang, pulang sama istrinya, mau ngomong cerita tadi ada yang manggil-manggil, terus ada sosok sampean yang lain, nanti salah omong, salah tanggap, dia cuman diem. Pas hari berikutnya lagi, sosok Bu Haji sama, ada di belakang tapi dia berdiri pas di pintu belakang samping itu loh. Kalau ini kan seringnya pakai baju daster, karena badannya agak gemuk. Kadang-kadang dasternya masuk ke selempitan antara perut dan ya. Selep gitu kan keangkat tinggi begitu ya. Persis kayak gitu katanya. Seperti saya model-model tubuhnya kayak gitu kata si Andi. Jadi dia mau buang telek-telek kayak itu ayam, tapi kalang sama Bu Haji. Itu sore-sore jam 6, jam setengah 6 lah. Dia bilang gini, Bu Haji mau ngomong bibi, masa saya walaupun bibi tapi kan saya orang miskin, takutnya dia nggak terima ngomongnya. Bu Haji ngapunten, ini saya mau lewat, cuman mencengerdok bi, dan lama-lama yang tadinya kayak sikapnya biasa aja, kayak pegangan palang pintu atau apa, dia itu lama-lama dia ngomong, Bu Haji, misi Bu Haji, saya mau buang ini, nanti Bu Haji kena, saya mau buang misi Bu Haji. Lama-lama kayak gini, kayak orang marah, Malangkerik, kayak malangkerik namanya, malangkerik kayak gini. Terus Bu Haji lanang suaranya katanya. Suaranya itu laki-laki bukan perempuan. Loh, si Andi kan udah ketakutan. Ini asli apa enggak? Itu pertama kalinya melanggar apa yang diomongin sama Pak Haji. Dia itu masuk ke dalam memastikan sebenarnya ini Bu Haji asli apa bukan. Ternyata pas ke dalam itu enggak ada Bu Haji. Adanya Pak Haji domelin habis-habisan. Wah, ini mancing katanya, jangan masuk ke sini kecuali saya manggil. Kenapa kamu masuk ke sini? Mau ngomong tentang Bu Haji palsu, kena marah lagi. Akhirnya diem, Bi. Enggak mau nanyain Bu Haji di mana. Ngapain teman bojo-bojono aku katanya. Ngapain tanyanya istriku? Istriku udah berangkat ke Jakarta. Kayak gitu, udah berangkat ke Jakarta, Bi. Katanya begitu. Lah mikir sing anu apa? Tukang rokok. Suruh beli rokok, mau ngomong sama tukang warung, mulutnya begitu doang, gak bisa ngomong. Akhirnya kan dia balik lagi, itu lewat samping sebelah kanan, ada pintu samping lagi. Dipastiin setelah ngasih rokok, dia keluar lewat pintu yang sama. Kau lewatnya mana ya, Buri? Suruh kayak gitu. Dia ke belakang, dia mastiin di situ masih ada Bu Haji yang malang begini apa enggak? Enggak ada, ternyata udah kosong. Dia itu ngambilin tadi ya, udah di atas pengki kan banyak kotoran itu. Mau bawa keluar lagi, itu pas hampir azan ada lagi di pintu katanya. Kayak gini posisinya. Suaranya laki-laki. Terus ngomong, Bu Haji, jenengan kan udah berangkat ke Jakarta, ngimos Bi. Udah berangkat ke Jakarta, Mbak ya saya ini kesini cuman disuruh orang tua, mau karena
Pak Haji itu punya budi, saya cuma balas budi. Saya juga nggak pengen kerja yang begini-begini. Saya pengennya curhat sama setan, Bi. Saya tuh pengennya mau hanya SMA, pengen kerja di Jakarta, kerja di pabrik atau apa. Kan ibu-ibu pada ketawa ke aku ya, Bi. Maksud cerita sama, iya saking ngusir takut, Bi. Saking ngusir takut. Sampai sebenarnya siapa? Madep sini, oh, madep sini. Itu ngadep. Begitu ke arah dia. Bener-bener ngadep. Badan segede itu, gemuk ya, gede gitu. Tapi yang nampak pas ngadep ke muka itu yang bikin ngejoprak pertama kali, tapi nggak pingsan. Dia bisa nahan, apa namanya, supaya aku nggak jatuh pingsan, kata si Andi. Mukanya nggak ada muka, Bi. Artinya cuma ada tengkorak tok, tengkorak, bener-bener tengkorak, kosong semuanya, kosong. Gigi-gigi kayak seperti itulah, tapi kotor. Posisinya kayak itu langsung. Dia itu, astagfirullahaladzim, berat. Ya, tai keleknya ngebuin dia sendiri. Bapak Haji dengar bukannya ditolongin atau marah-marahin. Bocah nyambut gawe ini kayak tembelek ayam goraup kayak gitu. Atus disuruh mandi gitu. Nggak berani cerita. Itu pun mau ngomong sama Pak Haji tadi ada Bu Haji Tengkorak, angel ya. Kalau Bukit Tengkorak ada, Bu Haji Tengkorak kan akhirnya itu disimpan. Mau cerita malamnya mau telepon sama saudaranya Yayunya, nggak bisa mangap. Kayak gitu, Bi. Itu yang kejadian yang lagi yang paling fatal. Singkat aja ya, Bi ya. Kejadian yang paling fatal, dia itu disuruh waktu itu sama Pak Haji, disuruh beli pakannya ini ayam. Beli pakan ayam sebentar. Ya. Disuruh Pak Haji beli pakan ayam si Andi terus pakan ayam ya Andi. Nah, biasanya kan kalau beli pakan ayam yang di desa itu juga ada yang nyetok. Biasanya kan bareng sama pakan burung, pakan ikan, bareng ya. Pakan unggas ya. Jangkrik segala macam. Kosong Mas, pakannya kosong. Ya cak yo, mana nih berkembar katanya. Itu ada jembatan gede sana daerah lor. Oh ya wis ke sana. Tapi kalau misalnya nggak dapet nanti dimarahin. Kalau lama juga dimarahin. Bu temen katanya. Yang penting saya dapat barang. Itu ngalor beli pakan burung ya, pakan ayam. Setelah pulangnya lagi masuk ke area kampungnya tadi ya Pak Haji Daslam. Itu papasan sama Haji Daslam. Tapi aneh Pak Haji Daslam kok jalan kaki dari jauh. Itu kan jalanan begal-begul ya, jadi aspal rusak. Terus banyak kotangan-kotangan. Ini motor apik. Jangan sampai ada masalah. Saya mau pakai motor kayak gini nanti diomelin lagi. Saya lusa-lusa. Haji ini bisa nih melaku. Jam berapaan itu Mas Andi? Ada yang nanya ibu kan. Esok katanya jam 9-an, Bi. Jam 9-an. Saya disuruh tapi kajinya itu lagi ngapain? Ini kan kalau keluar pakai motor ini. Pakai motor yang saya pakai. Tapi kok dia jalan kaki persis banget dari dedek pengadeknya itu semua Pak Haji. Sarungan. Oh iya, untuk sekedar ini umurnya nggak tua itu, masih muda 50 tahun lah Pak Haji. Iya, atau belum 50 tahun. Itu ini Pak Haji apa bukan? Makin dekat malah justru dilambatin motornya buat memastikan ini Pak Haji apa bukan. Itu simpangan si Andi mulutnya nggak kekunci lagi untuk kesekian kalinya. Pak Haji itu pun nggak nyetop si Andi, tapi dia ngeliatin kayak orang bukan marah tapi kayak mau ngasih tahu sesuatu atau apa. Jadi cuman ngeliat Andi itu jalan kayak gitu, Bi. Berhentilah Pak Haji itu berhenti nungguin Andi lewat. Cuma ngeliatin doang. Cuma ngeliatin. Kok ngeliatin Pak Haji mau kemana ya? Itu bisa ngomong sendiri pas udah ngelewatin Pak Haji. Balik lagi apa enggak? Dia sempat nengok ke belakang, enggak ada siapa-siapa, Bi, ternyata. Terus itu dikagetin sama wong balik ngarit katanya. Mas, mbak motor aja ngelamun katanya begitu. Iya pak, jalan lagi. Itu dikencengin. Pas sudah masuk satu tikungan lagi mau ke rumah, itu ngeliat Bu Haji. Ngeliat Bu Haji. Bu Haji kan di Jakarta, nggak mungkin di rumah, apalagi jalan kaki. Orang itu kayaknya paling cebrik banget nama yang tanah-tanah kotor gitu loh. Jalan kaki, orang sendalan, nggak pakai sendal. Ya pakai daster itu. Gewe kalau pelaku kan kayak gitu ya. Kalau jalan badannya gede banget. Kalau kali ini saya mau nyapa, apa harus pakai ta'awud bismillah ya, kata si Andi begitu dalam hati. Akhirnya mau deket, bismillahirrahmanirrahim. Bu Haji mau kemana? Nengok, mukanya langsung berubah, langsung berubah mukanya kayak tengkorak kayak gitu. Akhirnya dia kan langsung motor dikebut. Padahal pagi itu. Pagi padahal di situ rame orang. Tapi yang nyaksiin kejadian itu kan belakangnya diceritakan ya orang-orang.
nggak ada yang lihat Boji yang kayak gitu. Kamu sendiri, kamu itu naik motor sendiri, rada berhenti sendiri, ngebut sendiri, malah bocah primin kata warga begitu, Bi, yang lihat kejadian itu. Nah, pas sudah diceritain, masa sih ada yang percaya, ada yang enggak, tapi sebagian itu percaya karena ya orang kaya yang anyel seperti itu bisa jadi, Bi, ada permainan seperti itulah. Nah, ini Andi itu akhirnya pulang, bisa nyampe ke rumah, terus di rumah itu di depan pintu ada Pak Haji, itu asli tahu-tahu. Loh iya biar rawinmu ya kayak bicara kok ngomong sama orang tua, saya omongin sama orang tua kamu kerja di sini banyakan tingkah, ada tiduran sama tembelak ayam ditawurin, masuk ke rumah nggak izin, sekarang disuruh lama banget nggak pulang-pulang. Ji tadi kan sama saya itu baru bisa ngomong, saya kan ketemu jenengan Ji di sana kan tir ke bocah orang bapaknya orang anaknya katanya seperti itu, Bi. Penghinaan lah semuanya. Akhirnya Ji apa kau ngomong pan metu? Kamu mau ngomong mau keluar, tak tagih duit wong tuamu. Duit saya di orang tuamu saya tagih. Saya udah diem lagi Andi. Nah ini, lawang kok dikunci. Kamu jangan kemana-mana di dalam. Saya nggak pernah kemana-mana kecuali sampean yang nyuruh. Ya wes, dikunci semua ya. Saya malam ini nggak mau pulang katanya. Ada urusan ngaji di luar. Itu saya udah kunci semua kata si Andi. Nah dia kan tidurnya di belakang dekat aviaria itu ya kandangnya tadi burung-burung itu. Malam-malam itu di dalam apa-apa Haji itu punya kunci serep, pasti ya punya bang namanya yang punya rumah. Bisa nih rame orang di dalam kan itu apa pintunya gede banget itu belakang. Itu di kuping-kupingin rame orang tapi bahasanya nggak tahu ini apa, bahasanya itu onyang-onyang, ngomongnya ceritanya kata ibu kayak gitu. Andi ngomongnya ceritanya katanya bahasanya onyang kayak gitu, nggak jelas. Tapi ada laki-laki, ada perempuan rame di dalam. Ini kok bisa rame orang kan Pak Haji keluar, Bu Haji di Jakarta. Itu iseng-iseng daripada buka kunci terus nanti udah perkiraannya itu setan. Kayak kemarin aja udah ketemu setan banyak banget yang nyamar jadi Bu Haji sama Pak Haji. Mendingan cari celah yang bisa ngintip ke dalam itu dari mana. Itu ternyata ada angin-angin itu sampingnya pintu, tapi harus naik ke aviari, ke kandang itu ya, kandang burung itu, naik dari situ diintipin. Untung-untung katanya saya nggak jatuh di situ. Itu kelihatan jelas banget di dalam, posisinya gelap, padahal tadi waktu ngintip di lubang kunci itu terang, ada terangnya. Pas dia itu naik itu posisinya gelap, tapi makhluk-makhluk itu kelihatan banyak-banyak dan bentuknya itu semrawut kabeh katanya. Jadi ada potongan, pokoknya blis-didis yang ada di film-film itu tumplek di rumah itu banyak banget. Tapi ada satu yang bikin Andi itu akhirnya kalau saya lagi ngintip ada yang gedor di tembok. Pas lempengannya dia di bawah berarti. Katanya seolah-olah lagi apa kon kayak gitu, lagi ngapain kamu itu. Langsung terhenyak. Nah itu akhirnya paginya dia itu pimpin caranya saya keluar dari sini. Itu dia bertahan seminggu lebih tok. Akhirnya bisa cerita sama warga. Terus wis ora sapoyan wis. Warga begitu, nggak usah ngomong sama Pak Haji kalau kamu keluar. Nanti kami sebagai warga yang bakalan ngomong pura-pura alasannya apa kayak gitu. Ayo kue yuk kayak gitu Bu. Ya wis pokoknya kamu pulang lagi ke sana barangnya diambilin. Ora lah sampai barangnya aja nggak mau diambilin ya kayak baju atau apa gitu. Ya dianterin sama ya salah satu yang mungkin anda juga kenal lah di sana. Dianterin pulang itu si Andi. Kan rumahnya kan beda desa toh. Tapi ya Andinya nggak izin keluar dari rumah itu. Tapi Pak Haji datang pun dia nggak merasa kehilangan kayak gitu, senyap-senyap aja. Itu nyambung sama ceritanya Fatimah, Fatungurutin. Emang dia nampaknya dalam rumah itu semua dari awal-awal yang seperti itu ada di situ semua. Tapi kata penglihatannya Fatimah, dia memang nggak nyupang, nggak ngipri, tapi emang dari dulu rumah itu begitu. Nah kata orang mungkin banyaknya yang kayak gitu mempengaruhi wataknya Pak Haji yang nyedot mereka masuk ke dalam, atau memang ya kayak gitulah, sama lah wataknya seiring sejalan katanya seperti itu. Itu aja sih. Oke, baik Bro Ayung.
Nanti setelah ini gue mau nanya-nanya lagi berhubungan dengan cerita Oke, ini, oke. tapi itu off the record ya. Off the record, Oke, baiklah. baik. Terima kasih Bro Ayung atas ceritanya tentang si Mas Andi tadi sama Mbak Fatimah ya. Ya. Pak Haji dan Bu Haji, terima kasih banyak. Ya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Kita mohon maaf misalnya ada sesuatu yang berkenan di mata, di hati, telinga kawan-kawan semuanya mohon dimaafkan. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya ngobrol horor. Jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.